Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ya sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Akademi Tafakuh Fiddin Maisy Institute, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid, ya, kitab tentang fikih muqaranah, perbandingan, masih di mukadimah usuliyahnya, yaitu tentang bentuk-bentuk diterimanya hukum, ya, dari nas-nas syar'i, yaitu ada 3, ya, yaitu baik berupa lafaz, fiil, ya, perbuatan, dan ikrar, persetujuan. Kita sudah selesai membahas tentang lafaz, bagaimana hukum itu bisa diambil dari lafaz-lafaz nas, ya, Al-Quran atau Sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya berupa fiil, perbuatan Nabi SAW. Wa ammal fi'lu, dan adapun fi'il, perbuatan, fa innahu indal aksari minat turuqil lati tutalaqqa minhal ahkamu syar'iyyatu. Ya, maka sungguhnya dia menurut mayoritas ulama termasuk cara yang diambil darinya hukum-hukum syariat. Wa qalat qaumun, dan suatu kaum berkata, al-af'alu laisat tufidu hukman idh laisa laha siyagun. Perbuatan itu, ya, tidak memberi faedah hukum karena dia tidak memiliki bentuk. Ya, jadi maksudnya tidak memiliki bentuk yang menunjukkan kepada hukum tertentu, ya. Ada sekelompok orang yang mengatakan seperti itu, ya, tapi tentu ini pendapat yang lemah. Waladina qalu innaha tutalaqqa minal akamu, dan orang-orang yang berkata sungguhnya dia diambil, ya, darinya hukum, italafu fi naw'il hukmil ladzi tadullu alaihi. Mereka berbeda pendapat tentang macam hukum yang menunjukkan kepadanya. Jadi kalau perbuatan Nabi menunjukkan hukum-hukum apa gitu yang ditunjuki. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Wa qala qaumun, suatu kaum berkata tadullu alal wujub, menunjukkan kepada wajib. Ya, berarti dengan pendapat ini semua yang dilakukan Nabi menunjukkan wajib. Ya, kalau dengan pendapat ini, wa qala qaumun, satu kelompok ulama berkata tadullu ala nadbi, menunjukkan kepada mandub, ya, sunnah. Ya, wal mukhtar, yang dipilih, indal muhaqqiqin, menurut para ulama yang tahqiqnya, ya, setelah melalui proses penelitian, ya, annaha ina atat bayanan limujmalil wajibin dalat ala wujubi, bahwa perbuatan itu, ya, jika dia datang sebagai penjelasan dari kewajiban yang masih global, ya, mujmal, maka dia menunjukkan apa yang wajib, maka dia menunjukkan wajib. Ya, jadi misalnya ada perintah menunjukkan wajib, ya, sholat 5 waktu misalnya. Maka kalau perbuatan Nabi itu merinci kewajiban yang masih mujmal, masih global itu, maka perbuatan Nabi itu juga hukumnya menjadi wajib diikuti. Ya, seperti sholat 5 waktu, Rasul kemudian mempraktekkan, mencontohkan dengan perbuatan beliau.
Nah, secara asal perbuatan beliau yang merinci kewajiban sholat lima waktu yang musik global itu semuanya wajib, yang dilakukan Nabi harus diikuti. Nah, lalu ada yang masuk kategori sunnah, itu adalah pengecualian. Ya, pengecualian. Makanya kan patokannya itu adalah hadis yang dikenal dengan musi sholatuhu. Ya, orang yang salah dalam sholatnya, Rasul mengajarkan, ya, idza qumta ila sholat, ya, fasbigil wudu, mustaqbilil kiblata, fakabir, ya. Gitu, apa? Sumakra mata yasara minal Quran, gitu ya. Nah, itu kan yang disebutkan di situ oleh Nabi yang wajib-wajib saja. Nah, yang tidak disebutkan berarti itu termasuk sunnah mandub. Ya, karena kalau saat itu apa namanya Rasul tidak menyebutkan, tidak menjelaskan, padahal waktu itu sedang dibutuhkan untuk melaksanakan sholat, ya, sholat yang wajib itu. Nah, ini tidak boleh bagi seorang nabi mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan, itu tidak boleh. Takhirul bayan an waqtil hajah, ya, mamnu, ya. Ya, dalam kaidah fikih mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan itu tidak boleh. Jadi menunjukkan yang disebutkan oleh Nabi, ya, kepada orang yang keliru dalam sholatnya itu menunjukkan wajib. Sedangkan yang tidak disebutkan itu termasuk sunnah, seperti doa iftitah itu kan tidak disebutkan di sini. Menunjukkan itu sunnah. Ya. Jadi perbuatan Nabi yang merinci, ya, kewajiban yang global secara asal adalah wajib, kecuali yang menunjukkan kecuali ada pengecualian yang menunjukkan sunnah. Wa in atat bayan dari mujmalin mandubin ilaihi dalat ala nadbi, ya, jika datang sebagai penjelasan untuk apa namanya suatu yang mujmal, yang global, yang mandub, ya, maka dia menunjukkan mandub, ya, hukumnya itu. Ya, ada syariat yang hukumnya mandub, lalu Rasul mencontohkan dengan perbuatan beliau, ya, perbuatan beliau juga menunjukkan hukum mandub. Wa ilam tati bayan al-mujmalin, jika tidak datang sebagai penjelasan bagi yang mujmal, fa in kanat min jinsil qurbati dalat ala nadbi, ya, jika termasuk jenis kurbah, ya, bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia menunjukkan kepada mandub. Wa in kanat min jinsil mubahat dalat ala libah. Ya, jika termasuk jenis yang mubah, maka menunjukkan kepada hukum mubah. Ya, makanya yang dilakukan Nabi ini apakah bentuk ibadah, mahdo, ataukah bukan? Nah, itu juga harus dibedakan. Ya, kalau menunjukkan kepada ibadah kepada Allah, ya, maka dia menjadi sunnah yang bisa diikuti oleh umatnya. Kecuali kalau merupakan kekhususan bagi beliau, ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi beliau. Ya, sholat malam misalnya bagi beliau wajib, bagi umatnya sunnah, ya. Ada saum bisol, ya, bagi beliau boleh melakukan sebagai kekhususan, sedangkan bagi umatnya tidak boleh, karena ada larangan menikah lebih dari 4 istri, yaitu kekhususan bagi Nabi, ya, sedangkan umatnya tidak. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi, ya, tidak bisa, ya, diikuti, ya. Jadi ada rincian-rincian apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Jika termasuk hal duniawi, ya, tidak termasuk hal-hal yang ibadah, ya, mahdo kepada Allah, maka dia menunjukkan mubah saja. Jadi maka perbuatan Nabi ini berarti bisa menunjukkan kepada 3 hukum, ya, wajib, ya, mandub, ya, atau paling minimal mubah yang dilakukan oleh. Tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang makruh apalagi haram.
Ya, jadi tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang makruh, apalagi haram. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan 3 hukum. Wajib, ya, sunnah, atau mubah. Paling minimal mubah. Kalau ada sesuatu yang makruh dilakukan oleh Nabi, ya itu kan karena kebutuhan. Maka menjadi kaidah sesuatu yang makruh kalau dilakukan ketika ada kebutuhan, maka makruhnya itu berubah menjadi mubah. Seperti misalnya minum sambil berdiri. Itu kan hukumnya makruh, ya. Tapi karena ada suatu kebutuhan, Nabi menjelaskan hukum, misalnya ketika khutbah Arafah, beliau ingin menjelaskan hukum kepada para sahabat bahwa orang yang saum yang sedang ada di Arafah itu tidak disunahkan saum Arafah. Ya, beliau minum sambil berdiri agar dilihat oleh banyaknya orang ketika itu. Ya, maka ini menjadi satu kaidah, ya, dalam kaidah fikih itu, ya, bagaimana bunyi kaidahnya? Ya, jadi sesuatu yang asalnya makruh, ya, kalau ada kebutuhan, ya, maka berubah menjadi mubah. Wa amal iqrar, dan adapun persetujuan, fa innahu yadullu alal jawaz, maka dia menunjukkan kepada boleh, ya, hukum mubah, halal. Jadi kalau persetujuan hanya menunjukkan kepada satu hukum saja. Jadi maksudnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diucapkan oleh Nabi, ya, tetapi dilakukan atau diucapkan oleh yang lain, para sahabat, ya, lalu diketahui oleh Nabi. Nabi tidak mengingkarinya, tidak juga memerintahkannya, ya, hanya mengetahui, ya, artinya beliau setuju, ya, hal tersebut. Ya, misalnya makan apa, biawak, ya, di hadapan Nabi, Nabi tidak memakannya, ya, dan Nabi tidak melarangnya, menunjukkan kepada satu hukum saja. Kalau persetujuan itu hukum mubah saja, tidak menunjukkan kepada hukum yang lain. Fadhi asnafu turuq allati tutalaqqa minal ahkamu aw tustanbatu, dan inilah macam-macam cara yang diambil darinya hukum-hukum atau diistinbat darinya. Ya, jadi itu, ya, 3 jalur, ya, bisa diterimanya hukum, yaitu melalui lafaz, perbuatan, dan persetujuan, ya, lafzun, fi'lun, dan iqrar. Nah, di luar itu ada yang disebut dengan ijma. Wa mal ijma'u, ya, kalau 3 tadi itu kan berarti termasuk Quran dan Sunnah, ya, nas, gitu, ya. Wa mal ijma', dan adapun ijma' fahuwa bustanidun ila hadhihi turukil arba'ati. Ya, adapun ijma itu, ya, maka dia berpijak, ya, kepada apa namanya, 4 jalur ini, ya, 4 maksudnya yang termasuk lafaz, ya. Atau mungkin beliau salah menulis, ya. Harusnya 3 kan. Ya, kalau yang 4 itu kan adalah macam-macam lafaz, ya. 4 itu ada yang 3 disepakati, yang keempatnya diperselisihkan. Kalau 4 macam, kalau apa namanya, itu 3 macam kan tadi, lafaz, fiil, dan ikror, ya. Illa anna
annahu idza waqa'a fi wahidin minha lam yakun qat'iyan. Hanya saja ya bahwa dia apabila terdapat pada salah satu darinya dari keempat itu walam yakun qat'iyan tidak qat'i nukilal hukmu, hukumnya dipindahkan min ghalabati dhanni ilal qat'i dari zon yang kuat, dugaan yang kuat kepada qat'i. Ya, jadi maksudnya kalau berdasarkan kepada dalil ya Quran Sunnah baik berupa fiil tadi ya qaul dan persetujuan, misalnya dalilnya tidak qat'i ya, hanya zon saja gitu ya, misalnya baik dari secara wurudnya atau secara dilalah ya menunjukkan kepada hukumnya itu zonni, tidak qat'i ya. Nah, ketika menjadi ijma maka itu menjadi qat'i gitu. Walaisal ijma aslan mustaqilan bidzati. Ijma itu bukan dasar yang independen ya, menyendiri dengan zatnya min ghairi istinadin ila wahidin min hadhihi turuq ya, tanpa bersandar kepada salah satu dari jalur-jalur ini, cara-cara ini. Lianna walau kana kadzalik lakan yaqtadi isbata syar'in zaidin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seperti itu akan menjadi menuntut menetapkan syariat baru ya, syariat tambahan setelah Nabi. Jadi ijma itu harus ada pijakan ya, dasar dalilnya. Ya, tidak mungkin para sahabat misalnya para ulama sepakat dalam kesesatan ya, itu juga kan di dalam hadis disebutkan umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Ya, la yastami ummati ala dolalah. Gitu. Jadi yang diijmakan misalnya oleh para sahabat itu menunjukkan ada dasar ya, ada dasar walaupun misalnya hadisnya tidak sampai kepada kita misalnya. Ya, jadi itu dalilun ala wujudu dalil ala wujudi dalilin. Ya, dalil yang menunjukkan adanya dalil. Sehingga ijma ini menjadi diterima. Idza kana la yarju ila aslin min usuli syari'i masyru'ati ya, apabila tidak kembali kepada pokok ya, dasar dari landasan yang disyariatkan. Jadi kalau tidak ada landasan syariatnya ya maka ini menjadi syariat baru. Tidak boleh ya membawa syariat baru. Wa ammal ma'anil mutadawilah al muta'adiyah min hadhihi turuqil lafziyah lil mukallafin. Adapun makna-makna beredar, berkisar ya, yang memberi pengaruh dari jalur-jalur secara lafaz ya, secara perkataan lil mukallafin kepada para mukallaf. Fahiyya bil jumlah secara global ya, secara umum yaitu ada imma amrun bisyai'in ya, bisa berupa perintah ya terhadap sesuatu, wa imma nahyun anhu, ataupun bisa berupa larangan, wa imma tahyirun fi. Nah, ini beliau menjelaskan tentang bentuk-bentuk qaul ya. Jadi kalau perkataan itu kan lebih banyak ya menunjukkan hukumnya. Beda tadi dengan perbuatan Nabi ya, hanya menunjukkan 3 saja kan. Bisa menunjukkan wajib, sunnah, dan mubah. Lalu ikrar, persetujuan hanya menunjukkan 1 hukum, yaitu mubah saja. Nah, sedangkan qaul ya atau lafaz perkataan dari Nabi itu menunjukkan semuanya 5 hukum. Ya, 5 hukum syariat ya, bisa menunjukkan wajib, sunnah, ya, haram, makruh dan mubah. Kalau berupa perkataan Nabi. Nah, hal itu karena perkataan itu ya, lafaz itu bisa berupa perintah, larangan atau pilihan.
Dirinci 5 ini ya. Wal amru in fuhima minhul jazmu wa ta'alluqul iqabi bi tarkihi summiya wajiban. Perintah itu jika dipahami darinya ya ketegasan ya dan ada kaitan hukum ya dengan meninggalkannya, maka dia dinamakan wajib. Ya, jadi ini perintah yang tegas ya, perintah yang menunjukkan keharusan dan juga di situ ada kaitan hukum, diberikan ancaman hukuman misalnya di dunia atau di akhirat. Kalau meninggalkannya ya maka dia menunjukkan wajib. Wa in fuhima minhu thawabu ala fi'li wa antafal iqabu ma tarki summiya nadban. Jika dipahami darinya ada pahala terhadap mengerjakannya tapi tidak ada hukuman ya bagi meninggalkannya ya maka dinamakan mandub. Ya, atau kan dengan istilah lain wajib itu ma yusabu ya ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, atau itu kan sebenarnya had resmi ya dalam ilmu mantik. Kalau had hakikinya itu sebenarnya pengertian wajib itu adalah apa namanya? Ma tuliba fi'luhu tolaban jaziman. Kalau mandub berarti ma tuliba fi'luhu tolaban ghaira jazimin. Ya. Bihaitsu ya kalau hadrosminya itu sifat-sifat khususnya itu bahwa orang yang mengerjakan diberi pahala, yang meninggalkan akan mendapat dosa ya, siksaan walaupun tidak secara mutlak ya, dengan syarat dia tidak bertobat ya. Kalau bertobat diampuni oleh Allah, tidak disiksa. Wa nahyu aidan intuima ya, begitu juga larangan jika dipahami darinya ada keharusan ya, ketegasan, ta'alluqul iqabi bil fi'li ya, ada kaitan hukuman dengan mengerjakannya, summiya muharraman wa mahzuran, dinamakan muharram atau mazur. Wa in wuhima minhul hasu ala tarkihi, jika dipahami darinya adalah dorongan untuk meninggalkannya min ghairi ta'alluqi iqabin bi fi'lihi, tanpa ada kaitan hukuman dengan mengerjakannya, summiya makruhan, dinamakan makruh. Ya, kalau dalam pengertian ininya misalnya muharram itu adalah berarti matuliba tarkuhu ya, atau matolaba syari'u tarkahu, yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya, tolaban jazima, dengan tuntutan yang kuat, yang tegas. Ya, bihaitsu yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi ya, di mana akan diberi pahala orang meninggalkan dan disiksa akan karena mengerjakannya. Kalau makruh berarti ma talaba syari'u fi'lahu tolaban tarkahu ya, tolaban ghairu jazimin. Yang dituntut oleh syariat meninggalkannya ya, tapi dengan tuntutan yang tidak mesti. Bihaitsu yusabu ala tarkihi, di mana diberi pahala atas meninggalkannya, wala yu'aqabu ala pilih, dan tidak disiksa atas mengerjakannya. Itu makruh. Fatakunu asnaful akam syar'iyyatil mutalaqatu, maka macam-macam hukum syariat ya yang diambil ya, min hadhihi turuki, dari jalur-jalur ini, khamsatu, ada 5. Wajibun wa mandubun wa mahdzur wa makruh wa mukhayyarun fihi wa huwal mubah. Diberi pilihan yaitu mubah. Ini penjelasan mubahnya nggak disebutkan ya. Kalau mubah itu kan berarti adalah ma khayyara ya. Jadi ma khayyara syari'u bainal fi'li wa tarki. Yang syariat memberi pilihan antara melakukan dan meninggalkannya. Ya, itu mubah. Ya, tapi ini nggak dijelaskan tentang apa namanya penjelasan mubah. Itu mau muhayyarun fi aja udah ya. Walaupun para ulama
mutakhirin ya, diawali oleh Imamul Haramain Al-Juwaini Abul Ma'ali ya, Al-Juwaini itu menyebutkan hukum yang keenam ya, yang disebut dengan hilaful aula ya. Sini termasuk makruh, kalau ulama sebelumnya masukkan ke dalam makruh ya. Jadi makruh itu ada yang dengan larangan khusus ya, ada yang dengan larangan khusus ya, ada yang menjadi kebalikan dari sunnah ya. Nah, untuk yang kebalikan dari sunnah itu disebut ya oleh ulama belakang adalah hilaful aula. Sebenarnya dalam Kabusati ya, Imam Suyuti mengatakan ini tadul hitabu fi'lan multazam wajibun aula panadbun ya, au jazam tarkan batahrimun wa ila wa warad bihi nahyun fakurhun au fukid fadidul aula ya. Jadi kalau ada larangan khusus wa warad nahyun bihi ya, jadi ada larangan khusus maka itu makruh. Jika tidak ada larangan khusus maka itu fadidul aula, maksudnya hilaful aula, disebutnya hilaful aula saja. Kalau ada larangan khusus misalnya jangan duduk ya, la ya jelas ya, apa namanya, tidak ada hola ahdukum masjidah fala yajlis hatta yarka'a rakaatain ya. Apabila masuk masjid jangan salah seorang kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi ada larangan khusus berarti itu disebutnya makruh. Kalau tidak ada larangan khusus kebalikan dari sunnah saja. Ya, sunnah apa namanya, saum Senin Kamis misalnya. Kalau tidak melakukannya ya berarti hilaful aula, kebalikan dari sunnah itu. Tidak ada tambahan ya, jadi 6 hukum. Wa ma asbabul ikhtilaf bil jinsi fasitah. Nah, ini masuk kepada pembahasan sebab-sebab perbedaan pendapat. Ya. Ada 6 ya sebab-sebab ini, kita bahas secara ringkas saja ya, karena poin-poin yang bisa diingat ya sebab-sebab ini ya, karena kalau rinciannya tentu kita dibahas dalam ilmu ushul fikih secara khusus. Ahaduha, yang pertama, taradudul alfazi baina hadhihi turukil arba. Ya, ada keraguan-raguan, ada ketidakpastian ya lafaz-lafaz ini di antara 4 cara. Nah, ini 4 cara ini yang beliau sebutkan maksudnya akni baina an yakuna lafdhu aman yuradu bihil khas au khasan yuradu bihil am au aman yuradu bihil am au khasan yuradu bihil khas. Jadi lafaz itu, perkataan itu bisa dia itu umum, tapi umum yang dimaksud adalah khusus, atau khusus yang dimaksud adalah umum, umum yang dimaksud umum, khusus yang dimaksud adalah khusus. Jadi yang dimaksud 4 ini kan, lafaz itu kan bisa petunjuk maknanya itu umum. Nah, umumnya ini apakah baqiya ala umumi, tetap dalam umumnya ataukah tidak, ataukah yuradu bil khas, yang dimaksud adalah khusus, atau maksus ya dimaksudkan ada dikhususkan ya, atau khas yuradu bil khas. Jadi ada 4. Au yakunu lahu dalil hitab, atau ada padanya dalil hitab. Dalil hitab itu mafhum mukhalafah ya. Au la yakunu lahu, atau tidak ada. Wasani al-ishtirak alladzi fil alfaz, ya ada ishtirak ya, kesamaan wadzalika imam fil abdil mufrad ya, kalabdil qur'i alladzi yantaliqu alal athari wa alal hiyadi. Bisa berupa lafaz mufrad satu kata, seperti lafaz qur'u ya, quru. Itu kan dalam Al-Qur'an salah satu quru ya.
menunggu ya iddahnya itu. Nah, quru itu bisa menunjukkan kepada suci ataupun haid. Jadi apakah 3 kali suci atau 3 kali haid ya, itu istirok dalam makna quru itu sendiri. Bermakna ganda gitu ya. Maka dari kalau Abdul Amri, begitu juga kalau ada perintah, itu juga istirok. Perintah itu hal yuhmalu alal wujubi awin nadbi, apakah diarahkan kepada wajib atau mandub. Walabtun nahi hal yuhmalu ala tahrimi awil karohati. Dan lafaz larangan apakah diarahkan kepada haram atau makruh. Wa imma fil lafzil murakkab, ataupun dalam lafaz yang murakkab ya, bukan satu kata, ini susunan kata. Mislu qauli ta'ala illal ladzina tabu, kecuali mereka ya orang yang bertobat. Ini kan jumlah ya murakkab. Fa innahu ya'tamil an ya'uda 'alal fasiki faqat wa ya'tamilu an ya'uda 'alal fasiki wa syahid. Ya, dia berkemungkinan domir yang ditabu mereka ya bertobat itu apakah kembali kepada orang fasik ya, kepada sifat fasiknya saja ataukah kembali kepada fasik dan syahid ya. Ini dalam surat apa? An-Nur ya tentang orang yang berzina itu. Fatakunu taubah rafi'atan lil fiski wa mujizatan syahadatal qadhibi. Maka menjadi taubatnya itu mengangkat, menghilangkan kefasikan dan membolehkan tentang qadhib ya, orang yang menuduh berzina. Kesaksian, membolehkan kesaksian bagi orang yang menuduh berzina. Ini pengembalian domir ini juga menjadi sebab perbedaan pendapat. Misalnya wa alladzi alaihi uqdatun nikah. Ya, yang ada padanya akad nikah. Nah, itu domir itu apakah kembali ke suami atau kepada wali? Karena kan baik suami atau wali itu memegang akad nikah, ijab kabul di antara keduanya. Itu kembalinya kemana? Ada perbedaan pendapat disebabkan pengembalian domir. Pasalis yang ketiga ikhtilaful irob. Perbedaan irob juga menjadi sebab perbedaan pendapat, perbedaan fikih. Ya, perbedaan cara mengirobkan. Bisa saja pembacaannya sama. Kalau irobnya berbeda, itu kan menunjukkan makna yang berbeda. Ya, atau apalagi bacaannya beda. Ya, misalnya tentang ayat wudu ada pembacaan dengan mansub ya, wa arjulakum. Ya, berarti atap ke aidiakum. Ya, ada yang membaca wa arjulikum majrur kasroh ya, berarti kan atapnya kepada ru'usikum. Itu perbedaan irob dengan perbedaan pembacaan. Warabi yang keempat tarulab dibayna hamlihi alal haqiqi aw hamlihi ala nau'i min anwa'il majaz. Ya, ketidakpastian lafaz itu antara ya diarahkan kepada hakikat ataukah diarahkan kepada salah satu macam majaz alati hiya yang dia itu immal hadfu wa imma ziyadatu wa imma taqdim wa imma ta'khir wa imma taraddudu ala haqiqati awil isti'arati. Ya, jadi apakah lafaz itu hakikat menunjukkan makna yang hakikat ataukah majaz? Majaz itu di sini beliau memberi contoh ada majaz hadfu dibuang, atau majaz ada tambahan atau mendahulukan atau mengakhirkan. Ya, atau keraguan antara hakikat dan isti'aroh. Isti'aroh juga termasuk majaz. Ya, majaz lugawi mufrad ya, itu kan ada isti'aroh, ada majaz mursal ya, itu dipelajari di ilmu balaghah ini. Wal khamis yang kelima itlaqul lafzi taratan wa taqiduhu taratan ya, menjadikan lafaz itu mutlak tanpa batasan dan juga membatasinya, memberi batasan. Ini yang disebut mutlak muqayyad ya. Mislu itlaqu raqabah fil itqi tarotan ya, seperti memutlakan raqabah ya, hamba sahaya ya, arti asalnya kan leher ya. Kenapa hamba sahaya disebut leher? Karena diibaratkan seperti hewan yang diikat lehernya, terikat. Di dalam memerdekakan hamba sahaya ya kadang-kadang dan juga mentakkidnya dengan iman ya kadang-kadang. Maksudnya
kadang dalam ayat disebutkan wa tahriru raqabatin ya tanpa menyebutkan mukminah. Di ayat lain wa tahriru raqabatin mukminah. Nah, itu kalau ada mukminah berarti muqayyad, dibatasi dengan sifat iman. Di ayat lain tidak disebutkan pembatasan. Nah, ini juga menjadi sebab perbedaan pendapat. Wasadis yang keenam at-ta'arudu fi syai'aini fi jami'i asnafil alfadz allati yutalaqqa minha syar'u al-ahkamu ba'duha ba'din. Ya, jadi ta'arud ada perbedaan di antara dua hal dalam seluruh macam-macam lafaz ya yang diambil darinya hukum syariat antara satu sama lain. Wa kadzalika ta'arud allati ya'ti fil af'al wa fil iqrarat atau ta'arud qiyasat anfusiha ya aw ta'arud alladhi yatarakkab min hadhil asnaf bisalasa an mu'aradatul qawli lil fi'li aw lil iqrari aw lil qiyas ya mu'aradatul fi'li lil iqrari aw lil qiyas ya wa mu'aradatul iqrari lil qiyas. Ya, jadi yang keenam yang terakhir ini perbedaan kalau ada dua dalilnya itu, ada dua gitu ya. Misalnya yang satu menunjukkan umum, yang satu menunjukkan khusus. Ya, atau yang satu dalilnya berupa qaul, perkataan, yang satu berupa fiil ya. Begitu. Ini ada kontradiktif secara zahir, walaupun secara hakiki tidak mungkin ya bertentangan ya, karena wahyu nggak mungkin bertentangan. Nah, itu 6 perbedaan pendapat ya, sebab-sebab perbedaan pendapat. Ya, kalau qadi itu karena jumlah hadil asya fal nusyri, setelah beliau menyebutkan mukadimah, maka setelah itu beliau masuk ke dalam pembahasan fikih perbandingan ya. Insyaallah kita lanjutkan ya karena durasi sudah habis. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.